Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling. Animenya dari mas-mas dagulan jeep yang ingin lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai episode kedua pada musim keduanya dari Solo Leveling. Spoiler, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Igris berhasil mengalahkan bos dari para beruang putih ya, pada episode kedua nantinya kita akan bisa melihat bagaimana Sung Jinwoo akan mendapatkan Shadow Army barunya yang bernama Tank. Ya, Tank dibangkitkan kembali melalui jasad dari bos beruang putih, di mana Sung Jinwoo butuh Shadow yang levelnya lebih kuat untuk bisa bertarung, dan Tank adalah salah satunya. Nah, sedangkan di luar gate gitu kan, Baek dan juga Dongshu saling berselisih. Dongshu mengira kalau ada yang aneh dengan keterlibatan Sung Jinwoo terhadap Red Dungeon tersebut, dan menuduh kalau Serikat Harimau Putih adalah orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Namun ya, saat anak buah dari Baek mencoba untuk melindungi Sung Jinwoo, yang mana itu membuat Dongshu menyerangnya, dan terjadilah perkelahian antara Hunter kelas S di sini, di mana Baek mencoba untuk ya membela anak buahnya, sedangkan Dongshu itu ya merasa kesal karena dia nggak bisa bertemu sama si Sung Jinwoo. Tapi ya sebelum kondisi menjadi lebih kacau, Kim Chul datang untuk menghentikan pertarungan Baek dan juga Dongshu. Nah, setelah itu Dongshu memilih untuk pulang karena merasa kecewa tidak bisa bertemu dengan Sung Jinwoo. Dan singkat cerita di sini ya, Baek itu mencoba untuk percaya bahwa anggotanya yang ada di dalam Red Gate Dungeon tersebut itu bisa kembali dengan selamat. Nah, singkat cerita di dalam dungeon ya, Kim Chul datang ke tempat di mana si kelompoknya Jinwoo ini tuh sedang berkemah, di mana ia melihat begitu banyak persediaan makanan dan juga baju hangat, di mana Kim yang melihat hal itu lantas langsung menuduh kalau mereka yang ada di sana itu sebagai pengkhianat, membiarkan semua anggotanya itu mati kelaparan dan diserang oleh para monster. Sedangkan mereka semua tuh di sini tuh senang-senang gitu kan sambil makan daging bakar. Ya, Kim yang kesal lantas mencoba untuk menyerang mereka, namun sebelum itu terjadi, Jinwoo berhasil datang memukul Kim hingga pingsan. Ya, di sini Jinwoo berkata kalau kedatangannya si Kim itu sudah membawa beban yang begitu berat bagi mereka. Di mana Kim ternyata diikuti oleh para elf putih, dan tentu saja gitu kan Jinwoo yang menyadari hal itu langsung berkata, "Keluarlah, hawa keberadaan kalian terasa sangat kuat, jadi jangan bersembunyi." Nah, di sini Baruka datang bersama dengan para pasukannya, mengatakan kalau ia diberitahu sama salah satu anak buahnya ada orang hebat di antara para manusia sampah yang masuk ke dalam dungeon. Di mana Jinwoo yang kesal dianggap sampah pun lantas berkata, "Siapa yang kau sebut sampah?" Ya, mendengar hal itu Baruka terkejut kalau ternyata Jinwoo mengerti bahasa mereka. Bahkan Jinwoo sendiri juga kaget gitu kan kenapa bisa ngomong sama monster gitu. Tapi ya di sini Jinwoo menganggap hal itu sebagai salah satu skill yang diberikan oleh sistem. Nah, singkat cerita Baruka mengatakan kalau ia diberitahu oleh anak buahnya kalau ada satu orang kuat di antara para hunter. Jadi dia ingin melawan orang tersebut. Namun sebelum selesai berkata, Jinwoo telah menebas kepala dari monster itu yang tepat berada di sampingnya si Baruka, sambil berkata, "Banyak bacot." Ya, awalnya Baruka mencoba untuk berbicara dengan Sung Jinwoo, di mana Baruka berkata kalau selama ini ia selalu saja mendengar bisikan untuk membunuh manusia. Namun saat bertemu dengan Sung Jinwoo, bisikan itu tidak pernah muncul. Di mana Baruka juga bertanya kenapa Jinwoo yang bukan manusia bisa hidup bersama dengan manusia. Ya, di sini Baruka tuh menganggap bahwa Sung Jinwoo itu sama seperti ras mereka. Nah, awalnya Jinwoo berpikir kalau itu seperti perintah yang diberikan oleh sistem ya, bisikan-bisikan yang didengar sama si Baruka. Dimana Jinwoo berpikir kalau suara-suara perintah untuk tidak membunuh Sung Jinwoo itu mungkin muncul karena sistem menganggap Sung Jinwoo sebagai player seperti si Baruka. Dan saat Jinwoo bertanya, "Dari mana bangsa kalian berasal? Dan kenapa menyerang manusia?" Di sini pun Baruka menjawab, namun seperti ada glitch gitu kan di pembicaraan tersebut, di mana Sung Jinwoo yang menyadari fenomena glitch tersebut langsung merasa aneh. Namun saat Baruka menawarkan kalau Sung Jinwoo akan bisa tetap hidup namun harus menyerahkan anggota lainnya untuk dibunuh, Sung Jinwoo pun langsung menolaknya. Ya, Baruka yang mendengar jawaban Sung Jinwoo pun lantas menyuruh para pasukannya untuk menyerang. Dan Jinwoo pun ya sama gitu kan, juga mengeluarkan semua Shadow Army-nya untuk bisa bertarung melawan pasukannya dari si Baruka. Ya, di sini semua orang terkejut karena Jinwoo bisa memanggil monster hitam dari balik bayangan. Di mana pertempuran pasukan Baruka dan juga pasukan Sung Jinwoo pun akhirnya dimulai. Ya, meskipun menang dalam hal jumlah, namun Shadow Army-nya Sung Jinwoo itu kalah dalam hal kekuatan. Di mana hal itu disebabkan oleh Baruka yang pandai dalam pertarungan jarak dekat, di mana hal itu membuat Jinwoo harus turun tangan dalam menghadapi si Baruka.
Ya, ada banyak head-to-head combat yang akan terjadi pada pertarungannya si Baruka versus Sung Jinwoo, di mana Sung Jinwoo dan juga Baruka sama-sama bertarung menggunakan Dagger. Ya, Jinwoo yang tahu kalau akan sulit ya untuk bisa menang dengan kondisi Shadow Army-nya yang saat ini, akhirnya mencoba untuk memanfaatkan si Kim Chul, di mana Kim Chul yang dijebak oleh Sung Jinwoo sebelumnya mulai dijadikan Shadow Army-nya yang baru. Ya, jadi Kim Chul itu tiba-tiba saja terbangun ya dan menyadari kalau dirinya ditipu oleh si Sung Jinwoo sebelumnya. Lantas mencoba untuk membunuh Jinwoo dari belakang. Namun ya, saat Kim Chul mendekat, Igris tiba-tiba saja bangkit dan menusuk Kim Chul hingga tewas. Ya, disinilah Sung Jinwoo membangkitkan lagi ya Kim Chul dengan nama baru yaitu Iron, di mana bentuk fisik Iron seperti kesatria besar dengan tameng dan juga kapak besarnya. Ya, rencana Sung Jinwoo adalah pertarungan 3 lawan 1, di mana Iron akan jadi tanker, sedangkan Igris dan Jinwoo sendiri akan jadi assassin. Dan benar saja, dengan kombinasi serangan tersebut, Jinwoo akhirnya berhasil menyusup dengan teknik skill stealnya dan menghabisi Baruka dari dekat. Ya, meskipun Baruka masih bisa ya bertahan gitu kan, namun serangan terakhir Iron membuat Baruka tewas seketika. Dan Red Dungeon pun selesai. Nah, di sini si Sung Jinwoo itu sebenarnya merasa kesal ya, karena dia tuh mencoba untuk membangkitkan si Baruka, tapi malah nggak bisa. Ya, udah 3 kali batas maksimum dari pemanggilan ataupun percobaan pemanggilannya si Baruka untuk jadi salah satu dari Shadow Army-nya, tapi ya gagal terus gitu kan. Dan itu membuat Sung Jinwoo ini tuh merasa kesel lah gitu kan, karena nggak bisa dapetin makhluk yang cukup kuat ya untuk bisa menjadi Shadow Army-nya. Ya, sebenarnya alasan kenapa Sung Jinwoo ini tuh nggak bisa yang namanya itu membangkitkan itu si Baruka, karena Baruka itu berasal dari ras iblis dan nggak bisa jadi salah satu Shadow Army-nya. Tapi di sini Sung Jinwoo itu masih belum paham dengan konsep tersebut. Makanya dia pikir ya semua makhluk yang dia kalahkan bisa dia bangkitkan kembali dengan kemampuan dari extraction tersebut. Ya, kemungkinan besar ya episode kedua kali ini itu sendiri bakalan ditutup ketika para korban dari Red Gate Dungeon tersebut itu pada keluar gitu kan. Dan tentu aja di sini ya Sung Jinwoo tuh merasa kesal. Namun dia masih tetap mencoba untuk mengantarkan si Han untuk pulang ya, karena kan udah larut malam, bukan larut malam lagi, udah subuh gitu kan. Walaupun di sini ya si Baek itu mencoba untuk menginterogasi si Sung Jinwoo, tapi Jinwoo bilang kalau dia tuh sedang capek dan harusnya dia tanya sama anggotanya tuh apa yang terjadi di dalam, bukan bertanya sama si Sung Jinwoo. Lagi pula di sini Sung Jinwoo juga udah nyelamatin 2 orang yang berasal dari anggota Serikat Harimau Putih. Nah, kalau di manhwa-nya itu ada 3 orang yang diselamatkan sama si Sung Jinwoo, tapi kalau melihat dari apa yang ada di animenya di episode satunya kemarin, itu kayaknya cuma 2 orang yang berhasil Jinwoo ini tuh selamatkan. Dan ini bakalan menarik nih untuk kita tunggu ceritanya ke depan gitu kan. Nah, pertarungan epik antara Baruka dan Sung Jinwoo akan menjadi pertarungan epik di episode keduanya nanti, di mana episode itu sendiri bakalan kembali hadir nanti pada tanggal 11 Januari 2025. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Bistation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.